Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta membongkar penyelundupan 26 kg MDMA atau ekstasi. Barang haram ini diselundupkan seorang pilot laki-laki dari sebuah maskapai internasional berkewarganegaraan Malaysia. Dan untuk lebih lengkapnya, kita akan segera menyaksikan laporan jurnalis NTV Sela Rizky dan juru kamera Sebastian Pascal. Ya, Sela, boleh informasinya kepada kami karena kita tadi telah melihat kurang dari 1 jam lalu telah dilakukan konferensi pers yang dilakukan oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta. Mungkin Anda bisa elaborasi seperti apa kronologi dari agenda atau penangkapan seorang pilot tersebut. Ya, selamat siang Rian dan juga pemirsa. Jadi ini awal kronologinya adalah dari pihak Bea Cukai menemukan di mesin pemindai begitu di X-ray, ternyata ditemukan ada sekitar 70.000 lebih pil ekstasi, yang mana ini di dalam sebuah tas koper ternyata milik dari pilot maskapai asing, yakni dari Malaysia Airlines, yang diduga ternyata kedapatan membawa barang haram tersebut. Saat melakukan perjalanan pada malam hari, kemudian lolos di pemindaian Malaysia begitu, kemudian sesampainya di Indonesia saat landing akhirnya pilot tersebut ditangkap dan juga dimintai keterangannya. Selain 70.000 pil ekstasi yang diamankan, ternyata dari pihak Bea Cukai bersama juga dengan Bareskrim Polri ini juga turut mengamankan 4 gram sabu yang turut dibawa di dalam tas tangan dari pilot tersebut. Karena tadi dijelaskan juga ini pilot memanfaatkan jalur khusus ya, sebagaimana untuk pilot maupun juga kru pesawat. Namun mereka ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya dari pihak Bea Cukai juga melakukan proses pengecekan melalui mesin X-ray dan akhirnya dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan lebih lanjut. Berdasarkan informasi, ini akan edarkan di kawasan Jakarta. Namun apakah akan ke daerah lain? Ini dari pihak Bareskrim Polri memang masih melakukan pengembangan dari kasus tersebut, dan berdasarkan data yang didapat, barang buktinya ini ada 14 bungkus pil ekstasi yang tadi juga sudah ditampilkan kepada publik. Kemudian ada 4 gram metafetamin yang dibawa, dan dilakukan juga pengecekan terhadap tes urin begitu terhadap pilot tersebut. Ternyata dalam tes urinnya ada 3 zat narkotika. Ini yang turut menjadi perhatian dari pihak kebandaraan. Bagaimana hal ini bisa lolos dari bandara di Kuala Lumpur itu sendiri, Rian? Sela, mungkin bisa mendetail kembali terkait dengan modus operandi. Apakah ini artinya memang tersangka yang merupakan seorang pilot atas nama Muhammad Sofi bin Othman ini hanya seorang saja yang menjadi tersangka, atau ada proses pemeriksaan lebih lanjut yang mungkin mengarah bahwa tersangka bukan hanya dirinya seorang? Lalu juga Anda mungkin bisa menjelaskan terkait dengan motif dari tersangka. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sebetulnya ada seseorang di Malaysia yang mengaku akan memberikan imbalan dan juga menyuruh seorang pilot atau tersangka ini, dan ini pun juga bukan pertama kalinya ia menjadi pengedar dari narkotika. Ya, terkait dengan imbalan ini memang belum didetailkan oleh pihak Bareskrim Polri, memang masih melakukan sejumlah pengembangan, Rian. Dan dari hasilnya tadi, ini memang diketahui bahwa pilot tersebut tidak hanya menjadi kurir, namun juga menjadi pengedar. Terkait ungkapan 3 kali dia sudah melakukan hal tersebut, ini juga masih didetailkan dan dikembangkan oleh pihak Bareskrim, karena itu hanya berdasarkan pernyataannya saja. Namun untuk saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap dirinya pada Selasa kemarin, Rian. Ya, Sela, dan seperti kita ketahui, mungkin sebelum kita menyudahi live report kali ini, Anda bisa menjelaskan terkait dengan setelah pemeriksaan, apakah akhirnya memang ada hasil tes urin yang disampaikan pada saat konferensi tadi, lalu juga apakah ada informasi jeratan undang-undang narkotika yang menjerat tersangka tersebut, berapa lama penahanan maksimal?
Ya, terkait dengan hasil tes urin ini menunjukkan bahwa tersangka positif MDMA, kemudian metafetamin dan juga kokain dan dirinya ini dijerat dengan pasal 113 ayat 2, 114 ayat 2 dan juga 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Terkait apakah ada pihak-pihak lain, ini juga memang masih didalami dari pihak kepolisian karena ini menyangkut dengan jaringan peredaran narkotika internasional. Kembali ke studio, Rian. Baik, terima kasih Sheila Rizky telah melaporkan langsung dari hasil konferensi pers yang tadi berlangsung oleh Bea Cukai Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali.